Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Tentunya dalam berbagai aktivitas kita, dimanapun teman-teman, sahabat-sahabat, handai tolan, keluarga berada. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan fit dalam menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita di laman medsos yang tentunya saat ini saya sedang live di berbagai channel online, termasuk di Facebook Asmar Lambo, Facebook Aslam TV, dan juga fanpage Ustadz Asmar Lambo, dan juga live di YouTube dan Instagram. Nah, tentu teman-teman pengguna sosial media, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang keagamaan kita, ya tentunya saya ingin mengajak dulu kepada teman untuk men-share ya ke beranda-beranda Facebook, tentunya men-share ke berbagai grup-grup yang tentunya insya Allah mudah-mudahan bisa membawa manfaat kepada kita semua, terkhusus kepada diri saya sendiri. Setiap jiwa manusia itu membawa namanya al-qalb, hati. Ya, hati ini juga bisa disebut dengan muqallib, ya, berbolak-balik. Nah, jadi hati kita yang terus berbolak-balik, ya, hati kita yang terus berubah-ubah. Nah, tentunya memberikan kondisi dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa senang, kadang kita merasa susah, kadang kita merasa lapang, kadang kita merasa sempit. Bahkan tidak menutup kemungkinan kadang kita hiasi hidup ini dengan tangisan, dan juga kadang hidup kita penuh dengan canda dan tawa. Dan itu akan dilalui oleh setiap insan, dilalui oleh setiap manusia. Karena kita memiliki hati yang tentunya mengalami kondisi, keadaan, tempat, ataupun dimanapun kita berada, tentunya membawa kesan-kesan dalam kehidupan kita yang akan mengantarkan kita ada yang senang, ada yang sedih, ada yang susah, ada yang sempit, ada yang bahagia, ada yang senyum. Tentu semua itu adalah dinamika yang akan dialami. Maka dari itu Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Di balik senang ada susah, di balik susah ada senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, apa rahasia yang saya lakukan untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang paling tinggi? Di dunia ini saya tidak ingin ada celah untuk bersedih. Di dunia ini saya tidak ingin ada celah untuk menjadi orang yang susah. Saya ingin menjadi orang yang selalu bahagia dan senang." Maka Rasulullah SAW mengatakan, tempat kebahagiaan yang sesungguhnya ada di dalam akhirat. Setelah Anda meninggal dunia, Anda masuk surga, di sanalah kebahagiaan selama-lamanya. Dan ketahuilah dunia ini adalah tempat di mana bergantinya siang dan malam, bergantinya senang dan susah. Itu sunnatullah. Sedangkan susah selama-lamanya ada di akhirat ketika Anda masuk ke dalam api neraka, dan selama-lamanya akan merasakan kesusahan, penderitaan. Maka dari itu di dunia tidak ada yang susah selamanya, tidak ada yang nikmat selamanya. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, pasti kita pernah merasa senang, pernah kita merasa susah. Dan sedikit apapun ibadah kita lakukan, atau sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, pasti pernah senang, pernah susah. Karena hidup itu tempat bergantinya senang dan susah. Itu sunnatullah dalam dunia ini. Akan tetapi ada sebuah penawar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahwa orang yang akan diberi kebahagiaan, sakinah di dalam hatinya, adalah orang-orang yang memiliki dua sifat utama, yaitu menanamkan sifat kesabaran
dan juga sifat syukur. Sabar dan syukur harus ada dalam diri kita. Karena kalau kita tidak sabar, maka tidak akan pernah ada kebahagiaan. Begitupun ketika kita tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka sungguh kita akan tersiksa sempit hidupnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kita terjemahkan secara sederhana, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau syukuri nikmatku, maka saya akan tambah nikmat itu. Artinya Allah akan berikan berbagai macam nikmat-nikmat yang lain, termasuk menanamkan rasa ketenangan, menanamkan rasa bahagia, menanamkan rasa damai. Ya, karena kenapa? Karena adanya rasa syukur itu. Ya, kemudian wala in kafartum, jangan engkau kufur ya terhadap nikmat-nikmatku. Inna adzabi lasyadid, karena sungguh azab itu sangat pedih ya. Di sini menggambarkan ya, kalau kita menerjemahkan secara sederhana ya, seperti kita ya, masyarakat biasa ketika mengambil sebuah bahasa yang sederhana bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kau syukur, ku tambah nikmat itu, kau akan kubahagiakan. Tapi kalau kau kufur, ya ucallah kau tuh. Ya, ucallah kau tuh. Nah, itu bahasa sederhananya. Wala in kafartum minna adzabi lasyadid. Kau mukufuruki nikmatku, ademu syukuruki papenyamekku. Engkau tidak mensyukuri nikmatku. Inna adzabi lasyadid. Lo ucallah kau tuh. Itu konsep dalam Al-Quran. Maka untuk mencapai sebuah tingkat kebahagiaan yang tinggi, maka dua ini. Pertama, harus punya sifat sabar. Karena tidak ada manusia yang hidup di dunia ini bahagia terus. Ya, di dalam kehidupan kita pasti kita akan menjumpai berbagai macam kerikil-kerikil kehidupan. Sebagaimana kita akan menjumpai ombak di lautan, sebagaimana kita akan menjumpai kerikil-kerikil dan bebatuan di gunung. Dan tentu kita akan mengalami belokan-belokan di jalan untuk menuju di suatu tempat. Karena ketika kita lurus, kemungkinan kita akan celaka karena tidak mengikuti alur jalan yang telah ditentukan, yang belok-belok itu. Maka dalam kehidupan kita, kadang-kadang memang untuk mencapai sebuah keselamatan itu kita harus berjumpa dengan berbagai persoalan dan masalah. Untuk mendewasakan kita, untuk mengajarkan kita menjadi orang yang lebih paham tentang arti sebuah kehidupan. Dan tentunya untuk menjalani itu harus ada sifat sabar. Sehingga kita bisa sampai kepada tujuan output daripada harapan yang ingin kita tempuh. Kemudian tentu dengan sifat syukur, karena ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan berbagai macam yang membuat kita bahagia, ataupun kita masih bisa duduk, masih bisa jalan, masih bisa baring, masih bisa berpikir, masih bisa melihat, tentu semua itu mengantarkan kita untuk merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua sifat ini, sabar dan syukur, tidak boleh berpisah dalam kehidupan kita, karena itu adalah tulang punggung hakikat sentral dari kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Bahagia kita di dunia dan bahagia kita di akhirat. Tentu esensi output dari setiap ibadah yang kita lakukan semua berangkat daripada sabar dan syukur. Kita syukur sehingga kita ibadah. Kita syukur sehingga kita laksanakan perintah Allah. Kita syukur sehingga kita memperbanyak melaksanakan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dan kita sabar menjalankan apa yang telah Allah perintahkan. Dan tentu juga kita bersabar menjauhi apa yang Allah larang. Terutama seperti pada bulan suci Ramadan. Allah larang kita makan, Allah larang kita minum. Allah suruh kita untuk menjauhi hal-hal yang maksiat. Menjauhi hal-hal yang membawa sebuah kehancuran. Hal-hal yang membuat kita berdosa. Nah, kita jauhi itu. Kita tidak lakukan. Maka itu adalah esensi daripada sabar. Kalau hal ini kita jalankan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing kita menuju kepada jalan-jalan kebahagiaan. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Walladzina jahadu, siapa yang sungguh-sungguh? Fina, kepadaku. Ya, kepada kami, kepada Allah. Siapa yang sungguh-sungguh kepadaku? Kalau kita lihat dari berbagai macam kitab-kitab tafsir, kata fina itu yang dimaksud adalah siapa yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan surgaku, ya. Namun ketika kita terjemahkan secara luas, ya, kalimat fina itu maknanya apa yang Allah punya. Walladzina jahadu fina. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan
kami mendapatkan nikmatku, mendapatkan rezekiku, mendapatkan hartaku, mendapatkan apa saja yang Allah punya. Siapa yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan itu? Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Maka pasti akan saya tunjukkan jalan-jalannya. Apa ciri kita jahat? Apa ciri kita orang yang termasuk golongan orang yang jahadu fina, yang berjihad untuk mendapatkan apa yang Allah punya? Ya tentu dengan melaksanakan berbagai macam jalan-jalannya. Itulah yang disebut dengan ikhtiar. Maka dari itu, pemirsa dimanapun berada, dua konsep ini saja yang kita pegang dengan baik. Yang pertama, kita pegang bagaimana menjadi seorang yang senantiasa bersabar. Dan tentu yang kedua, kita pegang bagaimana kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Maka pasti Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Karena ketahuilah, rancangan-rancangan Allah yang berjalan di dalam kehidupan kita, yang berlaku dalam kehidupan kita, itu sudah menjadi prioritas yang terbaik Allah berikan kepada kita. Syekh Athaillah As-Sakandari mengatakan, andaikan seorang insan mengetahui bagaimana Allah telah mengatur rapi takdirnya, maka ia tidak akan pernah berhenti mengucapkan lakal hamdu wa lakas syukru, sampai ia tidak merasakan lagi sakitnya, panasnya matahari, sakitnya sebuah penderitaan. Kenapa? Karena begitu nikmat, begitu mulia rancangan Allah untuk setiap hamba-hamba Allah. Maka dari itu, sebenarnya apa yang membuat kita susah? Karena kita tidak bisa menangkap sinyal-sinyal Allah dengan sabar dan syukur. Kita tidak bisa menangkap aturan-aturan Allah dengan sabar dan syukur. Ada saudara-saudara kita yang ditinggal orang tuanya cepat, dia sedih. Mereka tidak sadar bahwa kemungkinan keberadaan orang tuanya akan membuat dia lebih binasa disebabkan karena dia akan menjadi anak yang durhaka. Ada orang yang mungkin ditinggal oleh suaminya, mereka tidak sadar bahwa ketika ia bersama dengan suaminya, ia akan menjadi penduduk api neraka. Ada orang yang mau menikah, belum menikah, doanya sudah dipanjatkan begitu lama, dia berdoa, tapi belum terkabul. Mereka tidak paham kemungkinan ketika ia dipercepat untuk menikah, maka dia akan menjadi orang yang termakan fitnah, hingga dia menjadi orang yang binasa dunia akhirat. Maka bagaimana Allah membahagiakan kita? Allah subhanahu wa ta'ala mengatur takdir rapi untuk kita. Nah, bagaimana seorang hamba untuk bahagia? Ia mampu menangkap sinyal-sinyal Allah yang bertujuan untuk membahagiakan kita. Bagaimana cara menangkapnya? Tidak ada cara yang lain kecuali kita harus menjadi orang yang senantiasa bersifat sabar dan senantiasa bersifat syukur. Karena hanya dengan kesabaran itu Allah akan selalu ada untuk kita. Innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar itu bersama Allah. Dan hanya dengan bersyukur Allah tambah nikmat itu. Seperti ayat tadi, la in syakartum la azidannakum, kalau kau syukur akan ku tambah nikmat-nikmat itu. Nah, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soal iradah, soal takdir-takdir Allah yang berlaku kepada kita. Saya ingin mengukuhkan kekuatan iman kita dengan mengangkat kisah sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang ditakdirkan kaya, walaupun dia minta miskin. Ya. Dia minta sama Allah, sudah bosan jadi orang kaya. Ya Allah, aku ini takut terlalu besar hisapnya. Ya Allah, aku takut ini terlalu lambat masuk surganya. Hanya karena akan diperiksa semua harta-harta yang kau berikan. Ya Allah, miskinkan saya. Ini doanya Abdurrahman bin Auf. Di tengah-tengah kita itu minta selalu mau kaya. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kekayaan Abdurrahman bin Auf. Memang Allah takdirkan dia jadi orang kaya. Kenapa? Allah tahu bahwa Abdurrahman bin Auf itu bisa memikul kekayaannya untuk mencapai sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya berikan satu contoh. Satu itibar daripada kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf suatu ketika ia menjadi pedagang yang sukses. Sehingga semua barang-barang dagangan orang-orang yang kaya, ya, semua barang-barang dagangan orang-orang yang kaya di gudang-gudang orang-orang kaya itu semua dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, kurma-kurmanya. Hingga semua kurma-kurma yang istimewa, kurma yang bagus ada di dalam gudangnya Abdurrahman bin Auf. Namun Abdurrahman bin Auf ini bagaimana caranya ia bisa menjadi orang yang miskin? Akhirnya dia tawarkan kurma-kurmanya ini untuk dijual murah. Ya, namun tidak ada yang bisa beli. Kenapa? Karena
di dalam gudang-gudang orang-orang yang pengusaha, level-levelnya Abdurrahman bin Auf, itu juga masih banyak kurmanya, namun kurmanya sudah mulai membusuk. Maka Abdurrahman bin Auf rahimahullah ta'ala rahmatullah alaih, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, menyampaikan bahwa kalau ada yang ingin menukar, ya, kalau tidak mau beli, ya tukar aja kurma saya yang bagus di dalam gudang-gudang saya ini, ya, dengan kurma-kurma yang bagus, dengan kurma-kurma yang busuk. Akhirnya orang-orang kaya, ya, yang ada di Madinah itu, ya, semua menukar kurma-kurma busuknya Abdurrahman dengan kurma baiknya Abdurrahman bin Auf, dipindahkan ke gudangnya. Yang tidak mampu disuruh ambil saja. Ya, jadi semua kurma-kurma yang bagus, ya, yang ada di dalam gudang Abdurrahman bin Auf itu diambil. Mulai dari orang kaya, orang miskin, semua ambil. Masukkan di gudang-gudangnya semua. Orang miskin yang tidak punya barang dagangan, dia ambil semua itu. Yang istimewa, diperebutkan oleh masyarakat Madinah. Hingga kosong gudangnya Abdurrahman bin Auf, dia senang, ya Allah, terima kasih engkau telah membebaskan saya dari beban yang begitu banyak. Sehingga habislah semua itu kurma di gudangnya Abdurrahman bin Auf. Yang ada tinggal kurma busuk yang dimasukkan. Karena dimasukkan oleh orang-orang kaya yang punya kurma busuk untuk memasukkan kurma yang baik dari gudangnya Abdurrahman bin Auf. Ya diserahkanlah itu kurma-kurma busuk ke gudangnya Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika terjadi wabah. Ya seperti kalau sekarang, ya seperti COVID-19 ini, corona. Terjadi wabah di Yaman. Di Yaman semua orang kena penyakit menular. Pada saat terjadi penyakit menular, para tabib, para dokter mendapatkan suatu kajian bahwa obat daripada penyakit menular ini adalah kurma busuk. Akhirnya diinstruksikan oleh pemerintah yang ada di Yaman untuk mencari kurma busuk. Maka didapatkan semua kurma busuk ada di gudangnya Abdurrahman bin Auf. Karena semua orang sudah ambil kurma bagusnya itu Abdurrahman bin Auf, dimasukkan kurma busuknya di situ. Akhirnya dibeli lagi berkali-kali lipat harganya itu kurma busuk. Akhirnya tambah kaya Abdurrahman bin Auf. Padahal mereka menginginkan kemiskinan, Allah jadikan dia tambah kaya. Memang Allah sudah takdirkan dia jadi orang kaya, itu nggak bisa ditolak gitu. Bahkan dalam satu riwayat itu memang manjur rezeki yang Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Seperti kita melihat Abdurrahman bin Auf pernah parkir keledainya, membawa barang dagangannya, ya, barang-barang dagangannya, dia parkir itu di depan sebuah tempat buan gaid, ya, buan BAB. Pada saat Abdurrahman bin Auf simpang, ikat keledainya, kemudian di situ membawa barang dagangan. Tiba-tiba masuk di dalam WC, kemudian Abdurrahman bin Auf di dalam hammam, ya, di dalam WC itu dia buang air besar. Tiba-tiba datang orang kerumunin nih barang dagangan Abdurrahman bin Auf yang ada di atas keledainya. Akhirnya semua orang yang ingin membeli, termasuk orang-orang kaya ini, wah inilah barang yang saya cari, ya, ini barang-barang yang saya cari ini. Akhirnya ada yang tanya, ini punya siapa? Oh, itu punyanya Abdurrahman bin Auf. Akhirnya karena Abdurrahman bin Auf di dalam WC masih sementara buang air, akhirnya orang kaya ini dia tawarin, mau nggak jual sekian ini barang dagangannya ini? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dia tidak ngomong karena dia lagi buang hajat. Akhirnya dia berprasangka ini orang, waduh, berarti ini belum cukup mungkin. Akhirnya dia naikkan lagi harganya, mau nggak jual 70%? Abdurrahman bin Auf belum ngomong, wah mungkin masih kurang. Akhirnya dinaikkan terus sampai 100%. Oke, saya beli dengan harga tertinggi 100%. Ya, Abdurrahman bin Auf berpikir, wah kalau saya tidak ngomong ini naik terus harganya ini, saya bisa tambah kaya terus ini. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu hanya saja. Ya, padahal dia sudah memperlambat dirinya sampai di pasar, dia singgah buang hajat di tengah jalan, di WC jalan. Dia bilang saya maseme-seme bawang Abdurrahman bin Auf. Akhirnya prasangka daripada orang yang mau membeli ini, ya, dia bilang, wah ini sudah sepakat ini Abdurrahman bin Auf untuk saya ambil barang dagangannya dengan harga 100%. Akhirnya ya
keluar dari WC Abdurrahman bin Auf, ya itu dia langsung diambil 100% harganya. Susah. Memang Allah takdirkan jadi orang kaya. Ya, istilahnya ahamnya saja Abdurrahman bin Auf itu luar biasa, udah laku 100% dagangannya. Sedangkan kita kadang-kadang di pasar itu manggil-manggil sini ki, ya ini asli, ini baru, ini apa, cari apa ki. Abdurrahman bin Auf. Allah Subhanahu wa taala kirimkan takdir untuk dia menjadi orang kaya. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bisa ambil sebagai penguat dan pengokoh iman daripada kisah Abdurrahman bin Auf ini? Yang pertama itu kita meyakini alladzi qaddara fahada. Allah menetapkan takdir, Allah membuat kita berjalan di atas takdir itu. Maka Syekh Athaillah Sakandari mengatakan, andaikan manusia itu memang tahu bagaimana rancangan rapi Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupannya, maka pasti mereka akan senantiasa mengucapkan lakal hamdu wa lakas syukru. Ya Allah, Engkaulah tempat kami memuji dan Engkaulah tempat kami menggantungkan rasa syukur. Karena ternyata apa yang Allah telah rancang itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Cuma sinyal-sinyal pikiran manusia, prasangka manusia yang kadang-kadang tidak mampu menangkap bagaimana bahasa Allah yang turun untuk kita. Maka dari itu, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan bebas yang masuk. Ya, ini sudah ada 6 pertanyaan yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa jawab semua.